Tuh Pak, lagi ada masalah. Di sini kameranya udah nyala tapi di layarnya belum. Ya coba yang handphone dinyalain. Ini handphone nih. Ini tuh dua-duanya udah nyala Pak, cuman nggak ada sah di layar tuh. Ya soalnya dari kemarin kamu agak nggak stabil jaringannya kayaknya. Antara kemarin mikrofon sih. Ya Pak. Kemarin mikrofonnya yang agak bermasalah. Kalau mikrofon apa? Kemarin pakai apa? Sama kayak gini Pak. Oh ya udah. Jadi dibikin enak aja. Siapa? Oke, sudah jam 8 dan kebetulan Pak Indra juga sudah masuk. Oke, kepada Pak Indra, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Cek, suaranya kedengeran? Terdengar. Oke. Dengar Kak? Iya, beneran. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita masuk pertemuan yang pertama pada mata kuliah dasar komputer. Dan pertemuan kedua kita saat daring ya, saat OPEK. Pertemuan kemarin sudah dengan Pak Prana, pelajaran bersama kita. Penampaknya belum join semua ya, baru 18 orang. Enggak apa-apa. Oke, teman-teman sekalian, coba saya share screen dulu ya. Oke, layarnya sudah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan Pak. Ya. Slide-nya sudah terlihat ya? Lihat Pak. Sudah ya. Baik teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama seputar dasar-dasar komputer. Ya. Oke, sebelumnya ada beberapa teman-teman yang kemarin sempat berkenalan langsung dengan Pak Prana, dan mungkin untuk pertemuan kali ini nanti kenalannya sambil berjalan saja, tidak perlu satu-satu, takut menghabiskan waktu ya. Jadi kita sambil berjalan saja untuk perkenalan. Melihat seperti kemarin ada beberapa teman-teman yang mengatakan ada lulusan dari TKJ ya, ada beberapa ya lulusan TKJ ya, artinya teman-teman sudah setidaknya sudah belajar seputar apa itu hardware, apa itu software, itu brandware, sehingga membuat sebuah sistem ataupun jaringan komputer ya. Itu bagi teman-teman yang TKJ. Tapi bagi teman-teman yang belum sama sekali belajar komputer, belum sama sekali mengerti apa itu komputer, itu jangan berkecil hati, karena kita nanti sama-sama akan belajar dari awal ya. Jadi bagaimana niat antum buat mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh untuk bisa memahami apa yang diajarkan pada pagi hari ini. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Oke, dasar-dasar komputer. Oke, slide-nya sudah kelihatan? Tes. Kelihatan Pak. Oke, sebelumnya karena kemarin teman-teman sudah berkenalan masing-masing ya, sekarang coba Anda perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Anda Indra Ardianto, dan sekarang tempat tinggal di Jalan Mandur-Basar nomor 54 RT 1 RW 1 Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Tempatnya di Pesantren Petik ya. Jadi Anda sekarang tinggal di Pesantren Petik ya, kurang lebih 24 jam di Pesantren Petik.
Sekedar informasi, Anda termasuk alumni petik angkatan 4 ya, artinya lulus di bulan Agustus tahun 2017 di angkatan 4. Oke, mungkin kalau yang dari Bandung ada Pak Dairobi, itu salah satu masih seangkatan semana, itu Pak Dairobi. Oke, mungkin itu. Selanjutnya ini ada sebuah kutipan hadis yang semoga bisa menguatkan semangat belajar teman-teman sekalian meskipun dengan keadaan daring seperti ini dengan perangkat seadanya. Oke, coba satu orang baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, terima kasih Daud. Ya teman-teman, dengan kondisi yang sekarang, meskipun teman-teman dengan perangkat seadanya, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih menggunakan HP dalam belajar, dan ada beberapa teman-teman yang sudah menggunakan komputer ataupun laptop di rumahnya. Semoga tanpa mengendori, tanpa menurunkan semangat belajar teman-teman, karena di sini sudah jelas hadisnya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan menuju surga. Jadi semoga kita bersama-sama di sini yang masih berjuang untuk menuntut ilmu, semoga kita dimudahkan jalan oleh Allah untuk menuju surga. Baik teman-teman sekalian, masuk ke pertemuan pertama. Di sini kita akan belajar seputar pengenalan komputer ya, mulai dari apa itu hardware, lalu software dan brainware dan segala perangkat yang ada di dalamnya. Oke, untuk rencana perkuliahan kita pada mata kuliah dasar komputer, untuk mata kuliah ini tepatnya adalah 2 SKS, 1 SKS 45 menit, jadi kurang lebih nanti satu pertemuan kita sekitar 90 menit ya, 2 kali 45 menit untuk satu pertemuan. Lalu ada beberapa nilai-nilai ataupun persentase dari UAS, UTS dan absensi. Jadi mulai nilai efektif, absensi sekitar 15%, lalu tugas 20%, UTS 30% dan UAS 35%. Jadi nilai tugas cukup besar, 20%. Nanti insya Allah setiap pertemuannya teman-teman akan mengerjakan tugas, jadi siap-siap ya, insya Allah nanti setiap pertemuannya teman-teman akan mengerjakan tugas. Jadi dimanfaatkan untuk poin yang 20% ini untuk memaksimalkan nilai teman-teman sekalian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tes, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Cukup. Baik. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ini teman-teman udah lama mengenal kalimat komputer. Jadi apa itu sebenarnya komputer? Sok yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan komputer? Apa itu komputer? Ayo, yang kemarin bilang lulusan TKJ, harusnya udah lebih paham apa itu komputer segala macamnya. Oke, tidak ada yang bisa jawab. Ayo, anak kasih waktu 10 menit. Apa itu komputer? Tes, suara saya kedengaran? Saya ya, Pak. silakan, Fadli Fauzan. Komputer merupakan sebuah alat
alat untuk mengolah data, Hmm. informasi, Hmm. media-media, dan di sana kita bisa banyak melakukan hal-hal yang selebihnya seperti ya kita melihat TV hanya bisa melihat gambar Hmm. dan suara, radio hanya bisa mendengarkan. Tapi kalau komputer itu kita bisa memasukkan data, mengolah data, dan hal-hal lainnya yang lebih daripada TV dan radio, Pak. Oke, sudah. Ya. Ya, terima kasih Fadli. Kemarin teman-teman kalau nggak salah sudah belajar di basis data apa yang dimaksud dengan data dan apa yang dimaksud dengan informasi. Nah, ini salah satunya berrelasi dengan apa yang nanti akan dikelola oleh komputer. Artinya nanti sebuah komputer adalah tujuan pokoknya dia akan mengolah sebuah data yang akan dijadikan sebuah informasi. Selanjutnya untuk mengingat kembali pelajaran kemarin Pak Prana ya, karena masih ada hubungan dengan komputer ini, apa sih sebenarnya itu data itu? Data itu apa? Apa yang dimaksud dengan data? Data yang belum diolah. Data itu adalah Fakta yang belum diolah. data yang belum diolah. Lalu informasi Data yang Sudah diolah. data yang sudah diolah dari sebuah data. Oke, data yang sudah diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi. Informasi. Oke, baik. Berarti teman-teman masih ingat pelajaran kemarin seputar konsep data sehingga bagaimana data tersebut diolah menjadi sebuah informasi. Ya, untuk komputer itu sendiri dari asal kata to compute artinya menghitung. Karena di beberapa operasi komputer ya ada beberapa operasi komputer. Selanjutnya komputer mempunyai tujuan pokok yaitu bagaimana dia bisa mengolah data menjadi informasi. Sama seperti yang teman-teman tadi sampaikan, data adalah sebuah data yang belum diolah, lalu informasi adalah sebuah data yang sudah diolah, seperti itu. Lalu misalnya seperti ini untuk pengolahan datanya. Misal di sini saya mempunyai huruf ya, abjad dari A, B, C sampai Z, yang kemudian huruf-huruf ini diolah sedemikian rupa dia bisa menjadi kata, lalu dari kata sedemikian rupa diolah menjadi susunan kalimat, bahkan bisa menjadi susunan paragraf. Nah, ini yang dimaksud dengan sebuah informasi, bagaimana kita mengolah kata ataupun huruf menjadi kata, dan dari kata disusun sedemikian rupa hingga menjadi sebuah paragraf, yang dimana paragraf ini dia adalah sebuah informasi, seperti itu. Lanjutnya, di perangkat komputer harus memenuhi 3 komponen ini ya. Ada hardware, ada software, lalu ada firmware. Untuk hardware adalah sebuah perangkat keras yang dimana dia bisa dipegang, diraba, diterawang ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk hardware bisa dipegang, diraba, dan diterawang. Jadi perangkat keras. Jadi kalau untuk software dia bisa berupa sebuah aplikasi dan bisa berupa paket ataupun program paket ya. Program paket ini adalah kalau teman-teman sering familiar dengan Microsoft Word, lalu Adobe, Photoshop segala macamnya, dengan ada beberapa paket. Nah, ini yang dimaksud dengan software. Lalu apa yang dimaksud dengan brainware? Brainware adalah user ya, user yang mengoperasikan sebuah perangkat komputer, entah itu dia sifatnya sebagai programmer ataupun administrator, itu sesuai dengan role-nya dia ataupun fungsi dia di perangkat komputer itu seperti apa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, bisa dilanjut ya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya tadi beberapa komponen komputer ya, ada hardware, ada software, lalu ada brainware. Nah, ini rinciannya.
Untuk perangkat hardware, teman-teman sekalian, ini dibagi untuk beberapa komponen ya. Ada perangkat input, ada perangkat proses, lalu ada perangkat storage atau penyimpanan, lalu akan ada perangkat output. Nah, ini untuk di bagian hardware. Ini pembagian perangkatnya. Lalu untuk di software sendiri ini terdiri ada sistem operasi, ya, ada Windows, ada Linux dan segala macamnya. Lalu ada bahasa pemrograman seperti PHP, Java dan segala macamnya. Ini masuk kategori software. Lalu ada program paket yang seperti saya sampaikan tadi. Program paket adalah contohnya Microsoft Office dan Adobe. Adobe kan banyak, ada Adobe Flash, ada Photoshop dan segala macamnya, itu dia masuk ke program paket. Selanjutnya ke brainware. Brainware adalah sebuah user yang dimana dia ada kalanya dia bersifat role-nya sebagai operator, lalu kalau dia sebagai programmer berarti dia brainware-nya ataupun role sebagai user programmer dan sistem analis. Seperti itu. Jadi perangkat komputer dia bisa beroperasi kalau 3 komponen ini terpenuhi. Nah, nanti akan di belakang akan ada tugas bagaimana jika salah satu komponen ini tidak terpenuhi. Nah, nanti di akhir akan ada tugas. Seperti itu. Jadi untuk perangkat komputer agar dia bisa mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, 3 perangkat ini ataupun 3 komponen ini mulai dari hardware, software, dan brainware ini harus terpenuhi. Kalau satu saja dia tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah. Akan terjadi data tersebut akan tidak bisa diolah dan segala macam. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, untuk pembagian hardware tadi seperti yang di atas tadi di slide awal, itu ada input, lalu ada proses, output, dan storage. Sekarang akan kita bahas satu-satu. Itu perangkat input itu apa saja, lalu perangkat proses itu apa saja, perangkat output apa saja, dan perangkat storage itu apa saja. Oke, sebelumnya sampai sini paham ya? Kalau nanti Ana bilang storage itu berarti artinya perangkat penyimpanan. Oke ya, setuju ya? Setuju. Oke. Oke. Oke Pak, oke. Jadi nanti kalau Anda bilang storage, itu perangkat komputer yang dia bertindak sebagai alat penyimpanan, seperti itu. Yang pertama teman-teman sekalian, di pembagian hardware yang pertama ada perangkat input, yang mana perangkat input ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan data, yang mana data tersebut dimasukkan dapat berupa sebuah ketikan, sebuah klik, sebuah suara, cahaya, bahkan sentuhan. Ya, contohnya di sini ada beberapa contoh untuk perangkat input. Ada teman-teman lihat. Yang pertama ada keyboard, scanner, mouse, dan webcam. Kira-kira kalau untuk keyboard, tipe data ataupun metode data yang dia dimasukkan sifatnya apa? Ketikan. Benar. Kalau untuk keyboard dia sifatnya ketikan. Lalu untuk scanner, Cahaya. Cahaya. Benar, cahaya. Iya, cahaya. Siapa tadi yang jawab cahaya? Gambar Pak, gambar. Hah? Ayo, gambar atau cahaya? Ragu Pak. Jadi tadi siapa yang jawab cahaya? Kayaknya kenceng banget tadi siapa? Siapa tadi jawab cahaya? Saya jawab Pak, cuman ragu Pak. Fadli juga tadi jawabannya ya? Cahaya, gitu. Ya, gambar Pak. Oh. Ya benar ya, karena scanner ini dia prosesnya pakai cahaya, di scan dulu ya, lalu sifat yang dimasukkan dia berupa gambar ketika sudah benar kan? layar ataupun PC teman-teman sekalian. Selanjutnya untuk mouse, kira-kira metode apa yang dimasukkan datanya? Klik. Klik. Ya benar. Lalu untuk webcam, Cahaya. Cahaya atau sentuhan? Cahaya. Pak. Ya benar, cahaya. Kalau suara apa kira-kira? Mikrofon. Mikrofon. Ya benar, mikrofon.
Lalu yang terakhir sentuhan. Kira-kira gimana? Mouse? Sentuhan Touchpad. mah Touchpad. touchpad sama drawing pen buat anak animasi gitu Pak, membuat Ya. gambar. Ya benar. Touchscreen. Ya, Touchscreen. bisa dia touchscreen, bisa dia touchpad ya. Itu sebuah metode yang dia masukkan adalah sebuah sentuhan ya, baik dia touchscreen ataupun touchpad. Kalau teman-teman lihat di laptop itu kan ada kotak kecil di bawah, ya dia masuk sebuah touchpad seperti itu. Untuk perangkat input dulu, ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak Pak. Oke ya, namanya teman-teman sudah mulai paham apa itu perangkat input. Selanjutnya perangkat proses ya. Apa yang dimaksud dengan perangkat proses? Yang mana perangkat proses ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memproses data dari perangkat input yang kemudian dijadikan sebagai output ataupun keluaran. Sebelum dia akan dihasilkan sebuah output ataupun keluaran, dia harus diproses dulu di perangkat proses. Yang mana contohnya di sini dapat teman-teman saksikan ada motherboard, lalu ada memori, lalu ada prosesor, lalu ada power supply. Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk motherboard. Motherboard ini bentuknya kurang lebih seperti ini, gambarnya seperti ini. Jika teman-teman ada yang masih belum paham ataupun mungkin belum pernah lihat gambar motherboard, nah, jadi motherboard kurang lebih gambarnya seperti ini. Lalu fungsi motherboard itu digunakan untuk memasang semua perangkat yang berada di dalam komputer ya, mulai dari RAM, lalu prosesor, lalu apa lagi yang bisa dipasang oleh motherboard di motherboard? CD-ROM. Terus apa lagi? Pulpen. Sound card. Ya, sound. Terus tadi sudah ada RAM, ada prosesor, lalu ada sound card, lalu ada SSD. Hard disk. hard disk masangnya di motherboard. Iya benar, ya, karena di motherboard ini ada yang namanya slot kabel SATA. Nah di situ yang dia akan menghubungkan ke dalam hard disk seperti itu. Lalu untuk motherboard itu sendiri terdapat sebuah chipset ya. Setiap chipset mempengaruhi fitur-fitur yang terdapat pada motherboard dan hardware yang dipasang. Artinya chipset ini adalah sebuah peralatan chip yang dia sifatnya untuk mengendalikan komponen-komponen hardware yang terpasang di motherboard. Jadi di sini ada beberapa di sini gambar ini ya, gambar motherboard lengkapnya. Saya teman-teman saksikan bersama-sama. Ini yang memungkinkan perangkat-perangkat apa saja yang dia dapat dipasang di motherboard. Tadi ada teman-teman yang bilang ada VGA. Nah, di sini nih slotnya. VGA, lalu ada memori ataupun RAM di sini biru, lalu ada CPU, lalu ada printer segala macamnya, SATA, PS2, LAN dan segala macamnya. Ini nanti akan kita bahas rinci di slide berikutnya. Oke, seperti yang di awal tadi, chipset. Chipset adalah sekumpulan chip-chip atau integrated circuit yang dirancang sedemikian rupa agar dapat menghubungkan tiap-tiap komponen. Nah, untuk di motherboard itu sendiri terdiri dari dua chipset, ya. Ada yang chipset namanya North Bridge, ada yang namanya South Bridge, ya. Untuk North Bridge itu sendiri adalah chipset utama yang bekerja sebagai pengatur alur kerja prosesor dalam berhubungan ataupun berkomunikasi dengan jumlah komponen lainnya. Contoh, kalau untuk chipset North Bridge ini, perangkat keras yang dia atur ataupun yang dia kelola seperti VGA, slot PCI Express, grafik, dan memori. Ini perangkat-perangkat keras yang terpasang di komputer yang dikelola oleh chipset North Bridge. Selanjutnya ada chipset satu lagi yang namanya dia South Bridge, yang mana chipset ini adalah sebuah chipset pembantu untuk mengatur alur data dari prosesor tidak teratur oleh bridge seperti PCI controller, USB, LAN, dan sound card seperti ini. Ini perangkat-perangkat keras yang terpasang di
motherboard yang dikelola oleh Softbits. Mungkin kalau dari bahasa Inggris, arti dari North itu apa? Utara, Kalau South, selatan. nah ini bisa jadi acuan nanti ketika memasang sebuah motherboard. Berarti ketika sebuah motherboard dipasang, berarti yang utara itu adalah Northbits, yang South adalah yang selatan adalah Southbits. Nah, itu seperti itu untuk mudah memahaminya. Oke, di sini ada contoh teman-teman sekalian bagaimana perangkat Northbits ataupun Southbits dari chipset tersebut terpasang. Contoh yang sebelah kiri, di sebelah kiri adalah teman-teman sekalian, ini ada perangkat Southbits, chipset Southbits. Lalu yang Gigabit ini dia perangkat Northbits. Itu. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu. Insya Allah. Insya Allah paham, Pak. bisa. Oke, kalau sudah paham, coba beralih ke gambar di sebelahnya. Kira-kira yang warna kuning, yang dia dilingkari dengan warna kuning, ini kira-kira chipset Southbits atau Northbits? Northbits. Tahu dari mana? Karena berdekatan dengan chipset. Karena berdekatan dengan chipset. Oke, tadi siapa saja yang jawab ini? Northbits? Saya, Pak. Ya, coba kenapa bisa mengatakan yang warna kuning ini dia Northbits? Berada di utara. Ada di utara. Ya, seperti itu ya. Jadi yang lebih dekat dengan prosesor itu biasanya Northbits. Jadi jawaban simpelnya tadi kayak yang disampaikan Nana ya, dia berada di utara. Gitu. Jadi tergantung pemasangan komputernya, tapi lebih spesifiknya sebuah chipset Northbits itu biasanya lebih dekat dengan sebuah prosesor ataupun soket dari si CPU-nya. Lalu berarti kalau ini Northbits, secara otomatis yang merah kan Southbits ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Bisa dilanjut? Nah, Oke. Kita lanjut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sebuah prosesor. Yang mana prosesor ini adalah sebuah perangkat proses. Prosesor ini adalah sebuah otak pada komputer yang melakukan semua proses berada dalam komputer. Prosesor ini banyak orang-orang menyebutnya ya. Ada yang bilang prosesor ini adalah motor lewat, suaranya sedikit terganggu. Jadi prosesor ini ada yang bilang dia CPU, ada yang bilang dia prosesor. Ini banyak-banyak ada beberapa orang yang menyebut seperti itu. Ada yang dia menyebutnya itu CPU, ada yang dia menyebutnya prosesor. Sebenarnya sama saja, dia sebuah perangkat yang ditugaskan untuk memproses semua program yang berjalan di komputer karena dia bertindak sebagai otaknya komputer, yaitu yang dinamakan prosesor. Lalu untuk prosesor itu sendiri terdapat 3 komponen, ada register ataupun memori, lalu ada yang dinamakan ALU, arithmetic logging unit, lalu ada control unit. Oke, ada teman-teman yang sudah familiar dengan kalimat ini? Register, ALU, dan control unit? Belum, Pak. Baru tahu. Belum, Pak. Iya. Berarti kalau pas di TKJ belajar sampai mana? Kalau untuk di perangkat hardware? Belum ya? Oke, Anda jelaskan satu-satu. Yang pertama untuk register. Register ini adalah sebuah memori yang berada di dalam sebuah prosesor, yang mana dia menyimpan data yang bersifat sementara, jadi kemudian akan dikelola di prosesor. Ini sifatnya data yang dikelola adalah sementara. Memori yang berada di dalam sebuah prosesor dia dinamakan register. Selanjutnya ALU, arithmetic logging unit, yang mana pada komponen ini dia mengelola data-data yang bersifat aritmatika ataupun logika ya.
Pelajari tambah, kurang, bagi, dan segala macamnya, dan fungsi-fungsi logika. Ini kalau di prosesor dia dikelola oleh komponen ALU. Lalu apa itu control unit? Ada yang tahu control unit itu apa? Tes. Belum tahu, Pak. Oh, Belum tahu. berarti oke. Untuk control unit itu sendiri adalah sebuah komponen yang dia menghubungkan sehingga si ALU ini dia bisa bekerja dengan baik. Artinya si control unit ini menghubungkan perangkat-perangkat yang akan mengelola data si aritmatika yang akan dikelola oleh ALU ini. Ya. Selanjutnya untuk prosesor ini prosesor itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada 32 bit yang dia mempunyai kapasitas maksimal 4 GB. Lalu ada prosesor yang punya dia 64 bit dan dia mempunyai maksimal kapasitas 18 EB. Apa itu EB? Exabyte. Oke, nanti ini di akhir ada tugas seperti ini. Nanti silakan teman-teman searching dulu apa itu EB. Nah, saat ini prosesor sudah menggunakan teknologi 64 bit. Artinya ada kalanya ketika teman-teman mempunyai sebuah PC ataupun sebuah laptop, ketika PC ataupun laptop teman-teman masuk kategori dalam tanda kutip jadul, biasanya itu masih menggunakan prosesor yang 32 bit. Selanjutnya, ketika teman-teman biasanya ingin menginstal sebuah software lah, taruhlah sederhananya seperti itu. Ketika teman-teman ingin menginstal sebuah software, contoh softwarenya dia hanya kompatibel di prosesor yang 64 bit. Artinya, ketika teman-teman menggunakan sebuah prosesor yang dia tipenya 32 bit, maka software yang dia hanya bisa terinstall di 64 bit tidak bisa diinstal di perangkat PC teman-teman sekalian. Tapi ketika teman-teman mempunyai perangkat komputer ataupun perangkat PC yang dia sudah mempunyai prosesor yang dia 64 bit, itu mau istilahnya software yang sifatnya 64 bit ataupun 32 bit itu semua akan bisa diinstal. Karena untuk sistem di 64 ini sendiri 64 bit ini sendiri dia mengakomodir untuk bisa menginstal paket-paket atau software yang dia sifatnya 32 bit. Seperti itu. Jadi kebanyakan kalau untuk yang sekarang itu mayoritas sudah menggunakan prosesor tipenya yang 64 bit. Seperti itu. Ini untuk prosesor. Selanjutnya untuk power supply. Jadi sebuah perangkat yang memberikan suplai sebuah power ataupun listrik, ya, yang dimana power supply ini biasanya disebut dengan catu daya, yang bagaimana power supply ini berfungsi untuk menyuplai tegangan listrik ke komponen komputer. Artinya ketika sebuah kabel dicolokkan ke sebuah power supply, di sini data-data yang dikelola berupa aliran listrik sehingga dialirkan ke semua komponen yang berada di dalam komputer. Seperti itu. Jadi ketika kabel power sudah terpasang di sebuah colok listrik, lalu si power supply ini dia mengakomodir untuk mengolah listrik sehingga disalurkan ke dalam semua komponen komputer. Lalu untuk power supply ini sendiri ada beberapa jenis, ya, kalau teman-teman tahu. Yang pertama ada yang AT ataupun Advanced Technology. Biasanya untuk power supply ini dia masih kompatibel dengan prosesor Pentium 2 dan Pentium 3. Nah, ini udah lama banget ini udah jadi. Mungkin kalau untuk yang sekarang mungkin untuk yang sekarang Pentium 2 dan Pentium 3 sudah tidak ada lagi, artinya sudah tidak diproduksi lagi, ya mungkin ya, karena sekarang sudah berkembang pesat sebuah prosesor sampai kalau nggak salah i9, ya. Jadi kalau untuk yang Pentium 2 dan Pentium 3 mungkin sudah tidak
produksi lagi, artinya sudah jadi. Nah, untuk power supply jenis AT ini jenis AT ini sebentar, ini agak sedikit masalah. Oke. Untuk power supply jenis AT ini dia mempunyai daya kurang lebih ataupun sama dengan 250 watt. Ini untuk power supply AT. Selanjutnya yang kedua ada yang dinamakan power supply yang dia tipenya ATX ataupun Advanced Technology Extended. Biasanya power supply ini dia bisa kompatibel di Pentium 3, prosesor Pentium 3, lalu Pentium 4, lalu CPU AMD, dan untuk dayanya dia bisa mencapai 430 watt dan 500 watt. Jadi untuk ATX ini sudah mulai ada beberapa komponen komputer yang dia masih menggunakan power supply ATX. Selanjutnya yang dia terbaru yang sekarang sudah banyak digunakan juga, dia power supply bertipe BTX, Balanced Technology Extended. Ini sudah masuk ke prosesor dual core, lalu core 2 duo, quad core, lalu i3, i5 dan i7. Nah, biasanya kalau untuk power supply jenis ini dia cocoknya untuk gaming ya, karena dia dayanya cukup besar, jadi cocoknya untuk gaming ataupun untuk desain yang dia membutuhkan resource listrik yang cukup besar. Contoh tadi yang gaming, lalu ada desain. So, kalau teman-teman suka desain, ini cocoknya menggunakan power supply yang dia sifatnya BTX pun Balanced Technology Extended. Oke, untuk di bagian power supply ada yang ditanyakan dulu? Enggak. Enggak. Oke, coba Anda ulang. Apa itu hardware? Ada yang masih ingat? Jadi penjelasan di awal, hardware itu apa? Keras. Perangkat keras. Perangkat keras. Perangkat keras. Oke, coba Nana Sukarna, coba sebutkan 2 perangkat input. Input keyboard sama mouse. Keyboard sama mouse. Oke, selanjutnya ada yang bisa menyebutkan 2 lagi? Saya Pak. Enak. Ya, coba Hilmi. Webcam buat kamera sama scanner. Scanner. Oke. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan 1 lagi untuk perangkat proses. Tadi yang sudah Saya, disebutkan. Saya Kak, Ya, coba Hamizan. mikrofon. Perangkat proses, bukan perangkat input ya. Saya Pakai proses. register atau Iya. memori. Ya, memori. Cuma memori saja. RAM, prosesor, RAM prosesor. kontrol unit. Ya. Permisi bentar, ini ada kucing ganggu nih. Oke. Ya, ada prosesor, lalu ada RAM, ada power supply ya. Oke, baik teman-teman masih ingat. Sebenarnya nanti ada penjelasan yang penting, silakan dicatat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan RAM. RAM adalah sebuah memori yang dia menyimpan data sementara. RAM ini adalah random access memory yang digunakan data sementara untuk menyimpannya yang akan kemudian dikelola oleh CPU. Jadi selama program berjalan, artinya selama PC masih dinyalakan, itu semua program-program yang masih berjalan dia akan tersimpan datanya di RAM. Tapi ketika PC tersebut mati ataupun di shutdown, secara otomatis data yang dikelola oleh RAM itu dia akan hilang. Itu nanti akan teman-teman ketahui perbedaan antara RAM dan ROM. Itu salah satunya di situ ya. Kalau untuk RAM, ketika PC masih nyala ataupun laptop masih nyala,
masih terhubung dengan arus listrik, data-data yang tersimpan, yang simpan sementara dia masih mampu tersimpan di sebuah perangkat namanya RAM. Akan tetapi ketika sebuah PC ataupun laptop, ketika arus listriknya terputus ataupun dia daya mati atau teman-teman shutdown, itu data-data yang tersimpan sementara di RAM dia akan terhapus. Seperti itu. Selanjutnya RAM bersifat volatil, artinya dapat ditulis serta dihapus. Ini untuk sifat dari RAM. Selanjutnya dari perkembangan RAM sendiri ini sudah cukup banyak perkembangannya dan dia mengalami sebuah perubahan fisik diantaranya. Ini sebagai contoh RAM yang dia tipenya DDR. Untuk yang DDR1 ataupun DDR, dia mempunyai bentuk fisik seperti ini. Ya, ini akan mempengaruhi kepada pin-pin yang terpasang di sebuah memori tersebut. Ya, jadi kalau untuk DDR1 itu bentuknya seperti ini. Kalau kita garis tengah, dia tepatnya lebih menjorok ke sebelah kanan untuk slotnya. Ini nanti akan mempengaruhi ketika teman-teman memasangnya ke dalam slot yang berada di sebuah motherboard. Jadi ada kalanya ketika teman-teman memiliki sebuah motherboard atau teman-teman misal gini mempunyai rezeki lebih, ingin merakit komputer sendiri. Jadi beli motherboardnya terpisah, CPU-nya terpisah dan segala macam terpisah. Perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman perhatikan ketika membeli sebuah motherboard itu tidak asal atau teman-teman memilih pengen yang tipenya yang lebih tinggi. Tapi coba lihat dulu di motherboard teman-teman sekalian apakah slotnya itu memungkinkan dipasang untuk yang DDR2 ataupun DDR3 ataupun DDR4. Karena di sini kalau teman-teman bisa lihat di gambarnya ini terdapat sebuah slot. Nah, di sini ini yang dapat mempengaruhi apakah slot ini memungkinkan untuk dipasang di perangkat CPU teman-teman sekalian. Biasanya ketika di perangkat CPU itu nanti akan ada tulisannya dia lebih kompatibel ke perangkat yang mana ataupun ke tipe RAM yang mana. Dan nanti biasanya di balik si motherboardnya itu ada tipe motherboardnya, nanti bisa teman-teman searching untuk tipe motherboard sekian itu lebih kompatibel kepada RAM yang jenis apa. Contoh PC0013 misalnya, seperti itu. Ini untuk basic DDR1, lalu ada DDR2, DDR3, dan DDR4. Ini sudah terlihat jelas ya untuk perbedaan komponen fisiknya. Ini yang terlihat jelas di perangkat DDR3 ini. Ini lebih menjorok ke sebelah kiri dan ini terlihat sama antara DDR1 dan DDR4. Kalau teman-teman perhatikan ya. Ini sedikit terlihat sama fisiknya antara DDR1 dengan DDR4. Lalu apa perbedaannya? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah RAM yang dia tipenya DDR1. Untuk RAM tipe DDR1 ini mempunyai modul namanya DIMM, itu Dual Inline Memory Module. Lalu untuk chip memori yang digunakan dia bernama TSDP ataupun Small Outline Package. Ini adalah sebuah chip memori yang digunakan pada RAM DDR1. Selanjutnya untuk kecepatan frekuensi memorinya dia bisa mencapai 133 MHz sampai ke 283 MHz. Ini masih dibilang kategori masih rendah ya. Untuk kecepatan sekian itu masih rendah kategorinya. Selanjutnya untuk tipe memori, nah ini yang perlu teman-teman sekalian perhatikan. Tipe memori untuk DDR1 ini, RAM DDR1 ini meliputi ada PC 2100, lalu ada PC 2700 sampai PC 5000. Nah, ini yang perlu teman-teman sekalian perhatikan. Ketika nanti memilih sebuah perangkat komputer ataupun ingin mengupgrade sebuah RAM agar untuk pemrosesan proses yang berjalan di komputer dia akan lebih cepat, seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman misal mempunyai PC di rumah ingin mengupgrade dari RAM tipenya 4 GB ke 8 GB
Ini harus teman-teman perhatikan tipe RAM-nya yang dia tipe apa. Ya, jadi kalau untuk PC 2100 ini dia compatible di motherboard yang seperti apa. Lalu PC yang 2700 dia compatible di tipe motherboard seperti apa. Itu harus teman-teman sekalian perhatikan. Selanjutnya untuk kapasitas memori ini masih dibilang cukup rendah, karena yang paling rendah dia bisa mencapai 128 MB sampai 1 GB. Ini untuk jika nanti teman-teman belajar Android misalnya, ketika teman-teman masih menggunakan RAM tipe DDR1, ini mungkin untuk membuka aplikasinya saja mungkin tidak kuat ya, artinya tidak cukup kuat untuk membuka sebuah software yang bernama Android Studio. Karena untuk spesifikasinya minimal ketika teman-teman ingin menjadi programmer Android, ketika teman-teman ingin menjadi programmer Android, minimal untuk komputernya ataupun perangkat PC-nya dia paling minimal itu 8 GB untuk RAM-nya. Itu pun kalau 8 GB masih sedikit terkendala, artinya sedikit tersendat ketika teman-teman membuka program aplikasi banyak. Contoh, ketika teman-teman sedang ngoding Android, pakai Android Studio, lalu teman-teman browsing, ketika ada error pakai Microsoft, pakai Google Chrome, misalnya pakai Google Chrome, setelah Google Chrome teman-teman buka lagi Word, lalu teman-teman buka lagi Excel. Jadi semakin banyak program yang dijalankan, contoh kayak tadi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint misal sama Android Studio yang dijalankan secara bersama-sama, itu mempengaruhi sebuah kecepatan yang akan dikerjakan oleh RAM. Jadi ketika teman-teman merasa kok PC-nya agak nge-lag, mungkin bisa jadi program yang teman-teman jalankan di laptop ataupun PC itu terlalu banyak. Itu bisa disiasati. Program yang tidak penting ataupun sekiranya belum dibutuhkan pada saat itu silahkan di close saja. Ataupun biasanya seperti ini, ketika teman-teman browsing nih, mungkin terlalu asik, browsingnya terlalu kebanyakan tab, itu bisa juga mempengaruhi space ataupun ruang yang berada di RAM, sehingga dia bisa memperlambat sebuah proses untuk program berikutnya. Jadi sekiranya ketika browsing, ketika ada tab yang tidak perlu, tab yang tidak tab yang sudah tidak dibutuhkan lagi, bisa teman-teman close. Itu bisa disiasati seperti itu kalau teman-teman ngerasa lag ataupun kok isinya lambat segala macamnya. Ini untuk RAM DDR1, dia masih maksimal mempunyai kapasitas 1 GB ya, ini sangat kecil ya, ini sangat kecil banget. Mungkin kalau buka Microsoft Word, Office, Microsoft Word, Excel dan PowerPoint pun mungkin udah lelet ini kalau teman-teman masih menggunakan RAM yang tipenya DDR1 seperti itu. Selanjutnya untuk RAM DDR2, nah bisa teman-teman saksikan bentuk fisiknya seperti ini, lalu mempunyai modul yang masih sama seperti yang ada di RAM DDR1 tadi, yaitu dual inline memory module. Lalu untuk chip memori yang dia digunakan itu namanya BGA, Ball Grid Array. Ini adalah chip memori yang digunakan pada RAM DDR2. Selanjutnya untuk kecepatan frekuensi memorinya, ya ini sudah cukup besar untuk kecepatan prosesnya, itu hingga dari 400 MHz sampai 11.200 MHz. Ini kecepatan speed bus ataupun frekuensi pada RAM DDR2. Selanjutnya tipe memori yang berada di RAM DDR2 ini berbeda dengan tipe memori yang berada di RAM DDR1. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada PC 2100, lalu di sini ada PC 3200. Nah, nanti silakan teman-teman baca di slide-nya, nanti akan ada share tipe-tipe RAM yang ada di RAM DDR1, 2, 3, dan 4 itu tipenya beda-beda. Jadi perlu teman-teman perhatikan. Selanjutnya untuk kapasitas memorinya ataupun pemrosesan datanya, untuk penyimpanan datanya, dia bisa mencapai 4 GB. Nah, ini sudah cukup besar. Artinya untuk RAM DDR2 dia sudah cukup besar dapat memproses data.
itu sekitar 4 GB penyimpanan datanya. Ini untuk RAM DDR2. Oke, sebenarnya untuk RAM DDR1 dan DDR2 dari sini ada yang ditanyakan dulu. Tes. Ada yang ditanyakan dulu? Insya Allah tidak. Lanjut Pak. Oke, berarti sudah paham ya? Insya Allah sudah Pak. Oke. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika mungkin nanti penjelasannya kecepatan Kak, nanti silahkan disampaikan. Kita sudah paham, lanjut lagi ke RAM DDR3. Nah, ini tipenya seperti ini. Masih sama, untuk RAM DDR3 ini masih mempunyai modul yang DIMM juga, sama seperti RAM DDR1 dan RAM DDR2, yang mana di mana dual inline memory modul, chip memorinya dia namanya 90 nama memori yang kedua. Lalu untuk kecepatan kelasnya dia 800 MHz sampai 2000 MHz. Selanjutnya untuk jenis kapasitas memori dia bisa mencapai 4 GB yang RAM DDR3 bisa dari 1 GB, 2 GB dan 4 GB untuk kecepatan kapasitas. Nah, ini yang sekarang yang sudah banyak digunakan, ya sudah banyak user yang menggunakan untuk RAM DDR4. Mengapa sudah banyak digunakan? Karena biasanya ini karena tergantung dengan kebutuhan. Biasanya seorang programmer ataupun seorang desainer ataupun seorang video animation, dia membutuhkan sebuah resource untuk mengerjakan sebuah proses dia yang cukup cepat, artinya untuk mempermudah sebuah pekerjaan dia. Contoh tadi kalau programmer Android, misalnya kalau teman-teman saksikan, programmer Android dia membutuhkan space minimal 8 GB, itu paling minimal. Kalaupun teman-teman ingin memaksakan ngoding Android atau membuat program Android di IDE Android Studio dengan kapasitas RAM 4 GB, itu bisa-bisa saja sebenarnya, tapi banyak waktu teman-teman yang terbuang. Contoh, ketika program sudah dibuat, kalau teman-teman ingin merunningnya ataupun ingin melihat hasilnya, itu proses loadnya ataupun proses loadingnya itu pasti akan lama. Itu karena teman-teman masih menggunakan RAM yang tipenya 4 GB. Nah, itu nanti akan beda hasilnya ketika teman-teman menggunakan RAM yang 8 GB ataupun yang 16 GB. Itu nanti sekali buka aja udah langsung muncul. Itu karena kapasitas memori itu mempengaruhi kecepatan kinerja dari sebuah RAM. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi programmer Android ya cuma 8 GB lah. Dan ini harganya juga berbeda-beda ya, karena 4 GB itu pasti lebih murah daripada 8 GB, seperti itu semuanya. Oke, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang dinamakan RAM, lalu ada yang dinamakan ROM. Apa itu ROM? ROM adalah read only memory yang merupakan media penyimpanan data di komputer, sama seperti RAM tadi. Tapi bedanya ketika kita berbicara sebuah RAM, data sementara yang tersimpan di sebuah komputer itu sifatnya sementara dan hanya pada saat komputer ataupun PC tersebut masih dinyalakan, artinya masih dialirkan sebuah aliran listrik. Ketika komputer ataupun PC tersebut sudah di shutdown ataupun aliran listriknya sudah hilang, data tersebut juga ikut hilang. Tapi berbeda ketika kita ingin menggunakan berbicara sebuah ROM. Kalau ROM ini dia sifatnya permanen, artinya program ataupun data yang tersimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang ataupun berubah walau aliran listrik dimatikan. Ini sangat berbeda sekali dengan ketika kita berbicara dengan RAM. Gitu ya. Jadi kalau RAM, ketika aliran listrik dimatikan ataupun aliran terputus, untuk program ataupun data yang tersimpan di dalam RAM dia akan ikut terhapus. Tapi kalau untuk di ROM dia sifatnya permanen,
dia tidak mudah dihapus ketika PC ataupun laptop dia aliran listriknya terputus ataupun teman-teman solder. Oke, untuk perangkat proses ada yang ditanyakan dulu tadi dari sini? Saya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Coba Hilmi dulu. Kalau untuk RAM komputer sama RAM laptop itu bentuknya sama atau beda Pak? Bentuknya beda. Biasanya kalau untuk RAM laptop dia bentuknya lebih kecil daripada RAM komputer. Kalau teman-teman lihat di sini kan RAM RAM komputer dia lebih panjang biasanya, lebih panjang karena slot di motherboardnya lebih panjang. Tapi untuk jenis DDR-nya tetap sama Pak? Ada yang sama, ada yang beda. Jadi iya. Contoh kalau RAM DDR4 kan seperti ini. PC 64 PC 6400 ini bisa lebih kompatibel kepada RAM yang dia terpasang untuk di laptop. Jadi kalau untuk yang PC tipe memorinya seperti ini, dia tidak akan bisa terpasang di laptop, dia harus terpasang di komputer. Jadi nanti Ya Pak. terus tadi saya Umar Fagur. Ini Pak, kan ada power supply dan RAM itu dia letaknya di dalam motherboard atau gimana itu Pak? Gimana? Kalau RAM dan power supply itu letaknya dalam motherboard atau gimana Pak? Lintas apanya nih? Yang RAM itu dia letaknya di dalam motherboard atau di mana Pak dia? Ya, kalau untuk RAM itu sendiri, jika teman-teman perhatikan, nah ini gambarnya, dia terpasang di slot memori di sini nih. Jadi dia terpasang di sebuah slot yang dinamakan memory slot yang berada di dalam sebuah motherboard. Adapun kalau apa tadi salah satunya power supply, gimana tadi? Power supply Pak. Power supply dia letaknya juga. Ya sama. Karena power supply dia yang mengalirkan ataupun mensupport listrik yang sehingga dapat dialirkan ke dalam semua perangkat yang berada di dalam sebuah motherboard. Jadi agar bisa semua bekerja harus disupport dengan satu daya ataupun power supply. Gitu. Dan itu nantinya untuk power supply pun akan terpasang di motherboard juga. Nah itu nanti untuk prakteknya akan kita ada sesi khusus bagaimana teman-teman praktek merakit sebuah komputer, mulai dari perangkat komputer yang nol sampai nanti kita mulai pasang motherboard, power supply, dan hingga komputer itu bisa dinyalakan. Nah, nanti akan ada software khusus yang perlu teman-teman install, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya untuk bagaimana teman-teman bisa merakit sebuah komputer. Itu nanti ada softwarenya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Saya Pak, boleh Pak? Ya, silakan Daud. Kan tadi kalau misalkan RAM itu kan kalau misalkan PC-nya mati itu dia bakal mati juga ya? Bukan mati, artinya data yang berada di dalam Iya, maksudnya. Ya, dia akan terhapus. Kalau misalkan di sleep bagaimana Pak? Di sleep kan berarti dia masih standby ibaratnya. Jadi aliran listrik masih nyala. Jadi, berarti RAM-nya masih berjalan ya? Iya, benar. Jadi untuk datanya masih tersimpan di dalam RAM. Oke, makasih Pak. Ya, jadi perlu diperhatikan sleep itu berbeda dengan shutdown ya. Ya. Contoh kalau simpelnya kayak gini lah. Sleep itu kan tidur ya. Kalau shutdown ibaratnya ya kita bisa diberatkan seperti manusia ya. Jadi kalau sleep itu tidur, berarti kalau tidur berarti dia masih ada kemungkinan untuk bisa bangun lagi. Ya, kalau shutdown bisa diibaratkan wafat lah. Jadi dia udah nggak bisa bangun lagi seperti itu. Jadi udah nggak ada aliran listrik yang aliran listrik yang berada di dalam sebuah perangkat tersebut ataupun komponen yang berada di motherboard. Gitu. Oke, sekarang nantinya untuk perbedaan RAM dan ROM.
Ada yang bisa bantu jawab? Tadi sudah dijelaskan ya, perbedaan RAM dan ROM. RAM itu apa dan ROM itu apa? Saya Pak. Siapa? Nana ya? Nana atau Fadli? Ya, coba Fadli. Perbedaan antara RAM dengan ROM ya Pak. Ya, Kalau RAM itu merupakan sebuah komponen yang menyimpan data ketika kita tahu motherboard itu masih nyala ya Pak. Tapi ketika PC mati, ya Pak, jadi RAM masih nyala, data itu masih tersimpan Pak. iya. Tapi ketika PC itu sudah mati, maka data yang tadi tersimpan itu akan terhapus semua. Itu kalau di RAM. Ya. Terus kalau ROM? Kalau ROM itu memori sama, dia menyimpan memori data dalam komputer, tapi sifatnya itu permanen. Jadi artinya ROM ini tidak mudah hilang, walaupun aliran listrik itu terputus atau dimatikan. Oh gitu ya. Berarti kalau untuk RAM dia sifatnya sementara ketika Ya Pak. Oke, siap. Terus selanjutnya nggak ada yang ditanyakan lagi ya tentang perangkat input, perangkat proses. Atau teman-teman sudah paham? Saya sudah paham Pak. Atau sampai sini masih ada yang bingung? Ini kita sebenarnya Perbedaan belajar apa antara sih? Pada yang masih bingung ini sebenarnya kita belajar apa sih ini? Belajar perangkat apa ini? Oke, insya Allah semua sudah paham ya? Ya Pak. Oke, Ya Pak, insya Allah sudah. siap. Nanti bisa kita lanjut ya? Bisa Pak. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah belajar perangkat apa saja tadi? Perangkat apa? Perangkat input ya. Perangkat input Proses. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu perangkat output ya, yang mana perangkat output ini dia masuk ke dalam sebuah komponen yang dia namanya hardware, yang mana komponen output ini sebuah perangkat yang dia mampu mengeluarkan hasil pengolahan dari sebuah komputer. Ini yang dinamakan sebuah perangkat output. Oke, contohnya di sini bisa teman-teman saksikan. Yang pertama ada monitor. Ini salah satu perangkat output. Kenapa dia dinamakan sebuah perangkat output monitor ini? Ada yang bisa jawab? karena hasil dari Proses. Tampilkan hasil proses yang diolah. Kira-kira yang ditampilkan oleh monitor ini apa sih? Gambar Gambar saja. dan Ini cahaya. juga bisa cahaya juga. Ya. Jadi lebih tepatnya sebuah GUI cahaya. ya, GUI ataupun interface yang dia ditampilkan oleh sebuah monitor. Seperti itu. Untuk speaker, ya, speaker ini sudah jelas yang dikeluarkan adalah sebuah suara. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan satu lagi untuk perangkat output. Saya Pak. Layar printer. Coba isep dulu, isep. Proyektor, oke. Itu terus yang lain printer, oke. Oke, terima kasih Isep. Selanjutnya yang lain dari teman-teman ada yang ingin menambahkan kira-kira yang termasuk dalam perangkat output komputer itu apa saja selain tadi yang sudah disebutkan ya? Ada gimana? Headphone apa? Apa?
Ada yang lain? Kira-kira perangkat output itu apa saja? Ini Pak, proyektor, Iya tadi. headphone, Tadi sudah disebutkan. Coba yang lain. planer, Mau apa? Mouse? plotter, Hah? plotter Pak. Apa plotter? Apa Hilmi? Plotter apa plotter? Wah, kabur ini nggak menjawab Hilmi. Hilmi. Apa plotter? Ini Pak, Oh, plotter yang memiliki fungsi mirip seperti printer. Itu mencetak grafik untuk vektor Pak. berarti plotter mirip kayak printer. Ya, kurang lebih mencetak grafis untuk vektor doang Pak. Oh, terima kasih Hilmi. Ya, sama-sama. Ya seperti itu ya. Di antaranya tadi ada printer, lalu ada apa namanya tadi, vektor, lalu ada monitor, lalu ada speaker. Sebentar, coba Ana panggil beberapa santri untuk menyebutkan perangkat output. Nah, ini soalnya yang aktif orang-orang itu saja dari tadi. Coba Yudi, ada Yudi? Ya, Yudi silakan coba berikan contoh satu perangkat output. Untuk perangkat output printer. Ya, printer tadi sudah disebutkan. Coba yang lain. Yang lain untuk Ya, jadi perangkat output adalah sebuah perangkat yang dapat dia mengeluarkan hasil pengelolaan data dari komputer. Contoh tadi kalau speaker, data yang dikeluarkan adalah suara, lalu apa namanya, vektor, tadi adalah cahaya. Lalu tuh ada lagi? Headset masuk ya Pak? Headset. Iya masuk headset. PGA. Oh iya Pak. Siapa tadi yang jawab PGA? Saya Irfan, Pak. ya? Irfan. Kenapa jawab PGA Pak? Kira-kira data apa yang dikeluarkan dari PGA? Mengolah data grafis. Iya data grafis. Berarti kalau mengelola proses dong, bukan output. Mengolah data grafis yang ditampilkan ke layar monitor Pak. Ya berarti alat outputnya bukan PGA tapi Monitor ya. nah monitor. Ada yang nambahkan lagi? Kira-kira perangkat output apa saja? Modem Pak. Modem. Joystick. Apa? Enggak. Flash disk. Itu yang input bukan? Yang output Oke, ada yang jawab flash disk teman-teman. Kira-kira flash disk itu masuk ke komponen mana? Input, proses, Pak. ataupun output? Input Pak. Input. Input. Soundcheck Pak. Flash disk fungsinya untuk apa sih? Bukan dua-duanya. Menyimpan data. Oke, kalau flash disk menyimpan data berarti dia masuk ke dalam perangkat Storage. ya storage ya, karena dia Oh iya Pak. Iya. nah Storage. meskipun dia sifatnya dicolok bukan berarti input ya. Iya. Jadi diubah misalnya teman. Jadi tidak semua perangkat yang dicolok itu namanya input. Ya. Oh. Oke, jadi kalau tadi flash disk kan dia meskipun dicolok tapi dia sifat utamanya adalah ataupun fungsi utamanya dia berfungsi untuk menyimpan data. Jadi dia merupakan sebuah perangkat yang masuk ke dalam storage ataupun perangkat penyimpanan. Seperti itu.
Selanjutnya untuk perangkat input. Mana? Saya berikan contoh untuk perangkat input karena ini ada beberapa macam jenisnya yang sudah teman-teman tadi sampaikan. Yang pertama ada printer. Nah, printer ini ada beberapa jenisnya ya, kalau teman-teman perlu ketahui. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan siapa tadi? Salsabil ya, plotter ya, itu masuk ke dalam sebuah printer. Yang pertama untuk metrik. Ya, ini sifatnya dia data yang tercetak ataupun yang ini dikeluarkannya dia sifatnya dot ataupun titik-titik ya, jadi kurang lebih seperti ini. Yang yang titik-titik. Jadi ketika teman-teman mendapatkan sebuah struk misalnya walaupun di Alfamart ataupun apa, ketika hasilnya seperti ini, di printernya itu masih menggunakan printer yang bertipe dot metrik. Dia masih menggunakan tinta pita untuk printer dot metrik, belum menggunakan tinta yang cair. Dia masih menggunakan tinta pita. Lalu untuk printer dot metrik ini menggunakan jarum-jarum untuk menekan tinta ke kertas. Jadi bentuk tintanya panjang, bentuk pita sama seperti pita yang teman-teman pernah lihat seperti itu bentuk tintanya. Jadi agar dia bisa tertulis seperti ini titik-titik ini, jadi diperlukan sebuah jarum untuk menekan tinta tersebut agar bisa berhasil sebuah output seperti ini ataupun output sebuah tulisan seperti ini. Lalu untuk harga printernya mahal, tapi pitanya murah dan tahan lama. Nah, dia sifatnya tinta pita dan tinta cair. Jadi kalau sekarang kan sudah banyak printer-printer yang menggunakan tinta cair. Selanjutnya untuk printer dot metrik ini bisa digunakan untuk kertas karbon. Nah, ini salah satu kelebihannya. Lalu dan biasanya untuk digunakan untuk accounting ya. Coba kalau teman-teman tadi belanja di Alfamart, ada beberapa struk yang masih menggunakan printer yang dia tipenya dot metrik. Jadi nanti bisa dilihat untuk hasil outputnya dari printer tersebut. Kalau dia hasilnya berupa titik-titik seperti ini, berarti dapat disimpulkan bahwa printer tersebut sifatnya dot metrik. Ya, ini masih banyak digunakan untuk accounting ataupun tentang bagaimana dia lebih banyak digunakan untuk di struktur penjualan untuk printer yang sifatnya dot metrik. Lalu ada namanya printer tipenya inkjet. Nah, ini sudah menggunakan tinta cair. Lalu ada tinta disebut cartridge ataupun color. Lalu harga printer malah lebih murah nih kalau yang inkjet. Tapi harga tinta mahal dan habis karena dia sifatnya cair seperti itu. Pada model baru dapat mencetak foto dengan kertas glossy ataupun glossy paper. Lalu untuk printer inkjet ini biasanya digunakan untuk pengguna rumahan. Contoh kalau kantor-kantor biasanya masih menggunakan inkjet seperti ini. Dia bisa mencetak sebuah foto dengan kertas glossy ataupun glossy paper. Seperti ini bentuk printer inkjet belum saksikan. Lalu ada yang dinamakan printer laser. Kira-kira teman-teman pernah melihat printer bentuk ini di mana nih? Ada yang pernah lihat? Fotokopi. Ya, di fotokopi ya. Lebih banyak printer laser ini digunakan di fotokopi. Lalu menggunakan tinta bubuk untuk printer laser serta wadah tintanya disebut toner. Harga printernya cukup mahal. Ya, bisa sampai jutaan rupiah. Selanjutnya harga tintanya mahal tetapi awet. Lalu proses printer tercepat itu dapat dilakukan oleh printer laser seperti ini. Bentuknya seperti ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Biasanya ketika teman-teman berkunjung ke tempat fotokopi, biasanya dia kan memproses sebuah kopi ataupun mengerjakan sebuah proses yang dia cukup banyak, artinya berlembar-lembar, berjilid-jilid. Nah, ini lebih cocok ketika kita menggunakan printer laser, artinya
printer laser ini mempunyai proses print tercepat. Jadi kalau kita menggunakan printer yang biasa seperti inkjet tadi, ini akan lebih mudah habis tintanya. Oleh karena itu, mengapa untuk printer inkjet ini lebih cocok digunakan di perumahan ataupun perkantoran, karena untuk administrasi tidak terlalu banyak ketika kita ingin menggunakan seperti kita. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Oke, jika tidak ada, ini yang terakhir nih, tadi yang disampaikan oleh Sabil sama siapa tadi ada yang menjawab? Saya Pak. Ya, Ilmi, Pluter. Nah, ini bentuknya kalau lebih seperti ini. Di Pluter itu, jika teman-teman pernah lihat di toko percetakan banner ya, itu namanya printernya dia namanya printer Pluter seperti ini. Jadi dia cukup besar, printernya karena dia mampu mencetak sebuah banner yang ukurannya bisa bermeter-meter seperti ini. Pluter ukurannya cukup besar dan harganya cukup mahal. Oke, perangkat storage mungkin kita akan bahas besok ya, tidak bisa ada update. Oke, dari perangkat input lalu ada perangkat storage. Perangkat apa tadi yang sudah kita bahas? Output ya, perangkat input, output, lalu ada perangkat proses. Ada yang masih belum paham atau sudah paham semua? Insya Allah paham Pak. Insya Allah paham. Yuk insya Allah, insya Allah. Oke, dari tadi yang jawab Ilmi mulu nih, Fadli, terus yang lain-lain juga nih. Oke, Kak, mau coba. tanya Kak. Siapa tadi yang mau tanya? Widi Kak. Oke, silakan. Kan kalau RAM itu kan ada perbedaan fisik ya Kak? DDR2 dan DDR3 kan? Yep. Kalau ROM itu gimana Kak? Ada agak perbedaannya? Oh, kalau ROM sama. Oh, Iya, kalau untuk ROM sama. Untuk tata letak ROM di mana Pak? Nah, sebentar. Di sini. Kita coba tentukan di ROM. ROM itu biasanya dia lebih dekat dengan RAM. Mana ya yang terlihat? Bentar saya cari dulu slotnya. ROM. Nih. Nah, ini kelihatan nggak nih? Ini. Oh kelihatan Pak. Nah, kelihatan Pak. ini ROM nih. Ini ROM di sini. Oh dekat notebook. Iya, di situ. Nah, kira-kira kalau yang motherboard yang sebelahnya, letak ROM sebelah mana kira-kira? Coba Ini teman-teman. sebelah apa nih? Yang Kalau itu di sini letak ROM-nya sebelah mana? di atas juga Pak itu. Itu di atas tulisan Asus Di atas di tulisan dekat Asus. lingkaran. Ini Ya itu. Iya. atau ini? Di bawah kata turbo key. Ini ya? Iya Pak. Itu Apa coba? Karena untuk melihat sebuah perangkat hardware ini kita harus lihat secara langsung ya, tidak bisa secara virtual seperti ini, karena bisa jadi setiap berbeda tipe motherboardnya, berbeda juga penempatan ROM-nya ataupun RAM-nya. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi ketika pengen lebih jelas untuk melihat komponen yang berada di dalam sebuah motherboard, harus teman-teman pegang langsung alatnya, ya, biar bisa tahu. Kalau dari sini agak rancu nih, karena antara RAM sama komponen-komponen yang lain ada persamaan bentuk ya. Dari sini, ya ini bisa jadi ROM-nya nih, ataupun ini bisa jadi RAM. Jadi untuk spesifiknya, ketika teman-teman ingin mengetahui yang mana ROM ataupun yang mana perangkat yang lain, itu bisa teman-teman lihat ketika teman-teman langsung memegang perangkatnya. Jadi kalau hanya melihat seperti ini agak rancu nih, karena komponennya cukup kecil-kecil dan memang ada beberapa komponen yang bentuknya itu mirip dengan ROM. Oke. Jadi kalau RAM kan itu dia menyimpan file atau data secara acak, dan juga kenapa dia Maaf, Salsabil suaranya agak dikencangkan, kurang terdengar. Jadi
Jadi kan kalau RAM tuh dia menyimpan file atau data secara acak, terus bisa juga dihapus atau enggak dibalikin lagi dengan mudah. Nah, kalau ROM kan dia bersifat permanen. Kalau nggak salah itu ada cara khususnya buat memasuki data atau emang nggak bisa? Jadi yang ditanyakan yang ROM-nya. cara memproses datanya. Iya. Enggak, kalau ROM itu dia bisa dimasukin data kalau kita mau, atau emang udah permanen gitu datanya, udah nggak bisa diganti-ganti lagi. Coba kita lihat di pembahasan ROM-nya. Artinya ROM itu datanya salah satunya sifatnya permanen Ya. dan tidak mudah hilang ketika aliran listrik dimatikan. Artinya data yang masuk ke dalam ROM ini bisa dihapus. Jadi meskipun meskipun listrik mati itu tidak akan hilang datanya. Berbeda dengan apa tadi, RAM ya? RAM. Ya, jadi ketika data ataupun aliran listrik terputus ataupun mati, secara otomatis di shutdown dari PC ataupun komputer teman-teman sekalian, data yang berada di dalam RAM itu akan terhapus. Tapi kalau di ROM dia bisa dihapus, tapi tidak mudah hilang ketika aliran listrik terputus ataupun dimatikan. Seperti itu. Ya, Pak. Udah. Kalau misalkan ROM dengan memori internal itu beda ya Pak? ROM memori internal. Ya. Gimana? Memori internal dengan ROM itu berbeda ya Pak? RAM dengan memori ROM dengan Internal. ROM dan memori internal. Iya Pak. Ini yang ditanyakan apa ini? Perbedaan? Iya Pak. Perbedaan antara RAM dengan memori internal. Iya. ROM Pak. ROM dengan memori internal. ROM apa RAM? ROM. Apa? Oh, perbedaan ROM Pak. ROM. Iya Pak. Oh, tadi dengarnya sedikit sekilas kayak RAM. Jadi sebenarnya RAM sama ROM ini adalah sebuah media penyimpanan yang dia internal, karena dia langsung terpasang di sebuah komputer ataupun hard disk. Dia ada yang sifatnya internal ataupun eksternal. Jadi kalau teman-teman bicara hard disk, ya ini perlu dispesifik lagi nih. Tipe hard disknya yang dia langsung terpasang ke dalam sebuah motherboard ataupun dia yang di luar motherboard. Seperti apa tadi? Seperti USB ya. Jadi bisa dikategorikan dia internal ataupun eksternal, seperti itu. Oh, jadi ROM itu adalah memori internal gitu Pak? Iya, benar. Oh, jadi hampir sama ya Pak? Gimana? Jadi hampir sama dengan memori internal ya kalau ROM itu? Iya, benar. Oke. Saya tanya lagi. Sudah cukup ya? Ya cukup Pak. Oke. Di akhir 4 menit sebelum kita tutup, ada tugas harus teman-teman kerjakan. Sebentar saya buka dulu filenya. Ini koneksi internet di rumah aman kan ya? Insya Allah aman Pak. Aman. Aman, insyaallah. Hari ini nggak ada yang mati lampu? Nggak ada. Tadi saya sempat Pak di awal-awal. Oh, Alhamdulillah sudah bisa. sebentar saya buka dulu untuk file tugasnya. Ya, ini kan kemarin ada beberapa teman-teman yang jurusan TKJ ya. Iya kan ya? Iya Pak. Kenapa lebih memilih pemrograman? Karena ingin lebih mendalami lagi Pak. Emang di TKJ dipelajari juga tentang bahasa pemrograman? Iya Pak. Waktu itu saya pernah Pak kelas 10 itu belajar pemrograman juga Pak. Ini cuma sebentar. Oke. Jadi untuk tugasnya
Tadi mana? Sebentar. Tugasnya kita baca dulu. Tugasnya. Nah ini sudah terlihat teman-teman? Sudah Terlihat, Pak. Oke. Coba dibuat dulu tugasnya. Atau kurang ngezoom? Oke. Kalau teman-teman ada yang mau screenshot, silakan di screenshot dulu. Teman perlu di ini, tulis. Oke, coba sambil teman-teman screenshot sambil Anda jelaskan. Ada 5 soal untuk tugas yang pertama. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian komputer menurut pendapat kalian. Nah, jadi kira-kira pengertian komputer itu menurut kalian itu seperti apa? Lalu jelaskan apa yang terjadi jika perangkat komputer mengalami kondisi di bawah ini. Contoh, tadi komponen komputer kan ada 3 ya. Ada hardware, lalu ada software, lalu ada brainware. Jadi untuk soal yang nomor 2 ini ada 3 jawaban. Yang pertama, misal ketika hardware tidak terpenuhi, misal hardware-nya nggak ada nih, cuma ada software sama brainware, itu kira-kira apa yang terjadi? Itu soal yang pertama. Lalu ketika hardware ada, brainware ada, tapi software nggak ada, itu kira-kira apa yang terjadi? Apakah data tersebut dapat dikelola sebagai informasi, dari data bisa dikelola menjadi informasi ataupun tidak? Jadi silakan teman-teman jelaskan. Selanjutnya kasus yang ketiga, hardware ada, software ada, tapi brainware nggak ada. Itu kira-kira apa yang terjadi? Oke, untuk 2 soal ini bisa dipahami ya? Insyaallah Pak bisa. Oke, bisa Pak. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan. Jelaskan dan berikan contoh proses pengolahan data menjadi informasi. Jelaskan dan berikan contoh ya. Jadi contoh teman-teman yang kemarin belajar tentang basis data, itu bagaimana cara mengolah data menjadi informasi, lalu dan berikan contohnya. Seperti itu. Oh, ini enggak ditulis. Ini Anda kasih minimal 3. Minimal 3 ya. Ini untuk contoh minimal 3. Selanjutnya nomor 4, sebutkan dan jelaskan tipe-tipe RAM. Tipe-tipe RAM tadi ada banyak. Silakan sebutkan dan jelaskan. Lalu nomor 5, sebutkan dan jelaskan soket prosesor. Jadi apa yang dimaksud dengan soket prosesor? Lalu ada apa saja macam-macamnya, ada beberapa macamnya, silakan teman-teman sebutkan dan jelaskan. Kira-kira untuk soket prosesor ini dia ada berapa tipe, lalu sebutkan dan jelaskan. Oke, untuk waktunya saya tambah sampai jam, karena cukup banyak sekarang jam 10 sampai jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Deadline-nya hari ini Selasa 8 September 2020 jam 1 waktu Indonesia Barat ya. Lalu dikumpulkan dengan format, nah ini kalau teman-teman di rumah ada laptop ataupun PC, silakan dikirim dengan format seperti ini, dibuat di Word dokumen menggunakan format nama mahasantri.pdf, dikirimkan lewat WA, kirim ke WhatsApp. Oke. Jika bagi teman-teman yang terkendala, maksudnya masih menggunakan handphone, belum menggunakan komputer, itu bisa diketik manual ataupun teman-teman tulis tangan, lalu difoto, fotonya nanti dikirimkan ke WhatsApp.
Ya. Pak, di aplikasi WPS Office bisa kan ya? Bisa. Tapi takutnya nanti teman-teman sedikit kesulitan, maksudnya ketika di HP ya, menggunakan Iya, WPS di HP. Office. Ya, saran anak ketika teman-teman yang masih menggunakan HP, silakan ditulis kertas dulu jawabannya, itu lebih mudah. Jadi HP-nya digunakan untuk baca-baca slide lagi, lalu jawaban ditulis di kertas. Jika sudah selesai, difoto, kirimkan ke anak. Itu lebih mempercepat pengerjaan daripada teman-teman ngetik lalu browsing seperti itu. Iya. Siap, Pak. Oke, untuk tugas yang pertama sudah dicatat semua ataupun sudah di screenshot? Sudah, Pak. Iya, Sudah. sudah. Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah, Pak. Oke. Saya anggap sudah semuanya, teman-teman. Jadi dikirimkan ke WhatsApp. Ada nomor Ana di grup akademik, ada nomor Ana. Sudah akan dikirimkan lewat WhatsApp. Formatnya nama siapa, lalu jawaban apa, gitu ya. Jadi biar lebih mudah Ana mengoreksinya. Soalnya ada beberapa teman-teman yang nama kontaknya itu namanya yang masih aneh, nama-nama samaran. Jadi susah memahaminya. Jadi ketika dikirim lewat WhatsApp, nama siapa, lalu jawaban apa. Kalau teman-teman yang ada PC atau laptop, silakan ketikkan di Word, lalu di-convert menjadi PDF dengan format misal ahmadhilmi.pdf, kirimkan ke WhatsApp. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Oke, mungkin itu teman-teman untuk pertemuan kita di kuliah dasar komputer di pertemuan pertama. Tadi kita sudah belajar perangkat hardware, lalu perangkat input, ada perangkat proses, lalu ada perangkat output. Itu salah satu bagian dari perangkat hardware. Semoga materi pada pagi hari ini bisa teman-teman pahami. Dari Ana saya kan karena waktu sudah melebihi batas ya, lebih jam 10 atau setengah 10 lewat 5 menit, 9.35. Akan Ana kembalikan kepada Pak Prana. Terima kasih. Masalah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra atas materinya hari ini tentang pengenalan komputer ya. Gitu. Jadi rekan-rekan tadi sudah belajar tentang ada yang perangkat input, kemudian proses, ada juga yang storage, ada juga yang output. Oke. Kemudian saya mau menambahkan sedikit tadi terkait pertanyaan dari siapa ya yang antara ROM dengan memori internal. Ya, saya Pak. Pertanyaan Fadli ya. Oke. Ya, ini juga ada untuk pengetahuan teman-teman dan teman-teman yang lain. Ya. RAM dan memori internal itu adalah dua hal yang berbeda ya. Ya. Kalau dari ROM sendiri sudah ada kepanjangan kepanjangannya itu adalah read only memory. Ya. Memori yang hanya bisa dibaca. Tidak bisa dihapus atau tidak bisa ditulis, itu adalah ROM. Tapi kalau memori internal itu yang bisa ditulis atau dimasukkan data, kemudian bisa dibaca, bisa dihapus. Itu adalah memori internal. Nah, kebanyakan orang menyebutkan dua ini ya memang sebenarnya fungsinya sama karena sama-sama menyimpan ya. Tapi perbedaannya ada di bagian ketika menulis atau menghapus. Nah, kalau misalkan kalian beli handphone ya, di handphone di dusnya itu ada tulisannya RAM-nya berapa, kemudian ROM-nya berapa. Misalkan RAM
RAM-nya 8 GB misal, ROM-nya 64 misalkan ya, ROM. Nah, itu sebenarnya ROM 64 itu adalah gabungan dari ROM dan memori internal. Maka ketika kalian membeli handphone tersebut yang 64 GB ROM-nya, maka kalian harus mengetahui bahwa separuhnya itu sudah dipakai untuk ROM dan separuhnya bisa kalian gunakan untuk menyimpan data kalian. Jadi 32 GB itu dia biasanya menyimpan data OS-nya atau firmware ya. Kemudian ada settingan pabrik, kemudian ada juga aplikasi-aplikasi bawaan dari pabrik. Nah, itu masuknya di ROM. Kalian tidak bisa menghapus itu kecuali pakai tools tertentu ya. Ada tools khusus untuk menghapus firmware. Misalkan HP kalian error, kalian mau downgrade OS-nya, itu kalian pakai tool khusus. Itu yang kalian otak-atik adalah ROM-nya. Nah, tapi kalau misalkan kalian user biasa yang sekedar make, itu ROM-nya tidak akan bisa diotak-atik oleh kalian. Kalian hanya bisa menggunakan yang memori internalnya saja. Gitu. Bisa dipahami ya Fadli ya? Dan rekan-rekan yang lain. Oke, jadi gitu. Jadi kalau kalian beli handphone, usahakan yang ada tulisan memori internal, jangan beli yang ada yang tulisan ROM. Kalau ROM itu udah separuhnya udah keambil, tapi kalau memori internal itu kalian akan dapat sebanyak itu. Memori internal 32 GB, kalian akan dapat 32 GB. Gitu. Tapi kalau ROM 32 GB, itu kalian hanya dapat memori internalnya separuhnya, 16 GB. Seperti itu. Oke, baik. Saya mau memastikan absennya dulu. Ini Yudi ID ya? Iya, ini Pak. Kamu siapa? Wahyudi atau Yudiansyah? Yudiansyah. Yudiansyah, oke. Wahyudi ada kabar? Rekan-rekan yang lain ada yang tahu Wahyudi kemana? Atau Abdul Qadir Jailani kemana? Ada yang tahu?